Gonzalo Garcia baru pertama kali jadi starter musim ini, dan apa yang dia lakukan? Langsung hat-trick. Dan di video kali ini kita nggak cuma lihat golnya, tapi kita akan bongkar bagaimana dia mencetak gol-gol itu. Setelah nonton analisis ini, aku yakin bahwa kalian bakal yakin kalau Gonzalo ini bukan striker yang biasa aja, tapi ini adalah striker top yang pinter dalam membaca ruang dan punya timing pergerakan yang sempurna. Menit ke-19, Real Madrid dapat free kick di area wide. Madrid menaruh 6 pemain di kotak, 5 pemain besar dan kuat duel udara di ujung, satu pemain di depan barisan itu, yaitu adalah Bellingham. Betis bertahan dengan kombinasi zonal dan juga man marking. 5 pemain berjajar sebagai tembok zona, satu pemain fokus ke Bellingham dan satu pemain lagi siap untuk second ball di luar kotak. Kalau kita perhatikan baik-baik, dari 5 pemain Madrid di ujung kotak ini hanya satu yang posisinya beda. Siapa dia? Gonzalo Garcia. 4 pemain Madrid lain berdempetan dengan tembok Betis, sementara Garcia sedikit maju ke depan tembok, berdiri di area tiang jauh. Defender yang menjaganya di area ini punya dilema karena ya timnya pakai zonal marking, artinya dia harus tetap kompak dengan garis. Tapi kenapa Gonzalo Garcia berdiri di depan tembok Betis ini? Ancang-ancang. Mari kita coba perhatikan. Saat Rodrigo bersiap mengirim crossing menuju ke arah bola, perhatikan Gonzalo Garcia. Dia gerak mundur, maju lagi, mundur lagi. Kelihatannya seperti gerakan yang nggak jelas, seperti striker yang bingung. Nah, padahal ini disengaja. Tujuannya cuma satu, merusak fokus defender. Dalam situasi bola mati atau bola berada di area wide, defender itu punya kelemahan perspektif. Dia nggak bisa melihat dua hal secara maksimal di sisi yang berlawanan. Mereka harus milih antara fokus melihat bola di sisi satu atau fokus terhadap striker di sisi yang lain. Dan manusia nggak bisa fokus kedua hal secara maksimal. Apalagi kalau ditambah dengan striker yang bergerak secara berubah-ubah dan punya kontak fisik kecil seperti dorongan halus. Di sini kita lihat Garcia sedikit mendorong defender ini ketika dia bergerak maju. Dampaknya si defender ini nggak bisa fokus buat hala bola, dan di momen ini dia nggak bisa lompat dengan akurat dan gagal menghalau bola. Sementara Garcia, si strikernya itu diunggulkan dalam situasi ini karena dia hanya perlu fokus kepada bola, ke arah mana bola itu kira-kira akan dikirimkan. Dan dengan dia memposisikan diri di yang jauh, dia bakal bisa ngejangkau bola yang dikirim, bahkan ketika bola itu sedikit terlalu jauh dari gawang. Dan yang paling keren itu adalah timing dari Garcia dalam melakukan gerakan mengganggu ini. Dia itu posisinya diam sebelum Rodrigo ancang-ancang, yang mana ini memberikan rasa aman terhadap defender ini. Tapi setelah Rodrigo mulai ancang-ancang, dia langsung tiba-tiba aktif dan situasinya berubah drastis bagi defender ini. Buat kalian yang baru nonton channel ini, saya ucapkan selamat datang. Di channel ini kita akan bahas analisis sepak bola, baik itu dari segi individu, decision making pemain, maupun secara kolektif. Tujuannya simple, hanya untuk meningkatkan pemahaman tentang sepak bola, terutama bagi pemain muda. Mari kita lanjut ke gol yang kedua. Gol yang kedua datang dari situasi open play. Madrid itu menaruh 5 pemain di belakang dan juga 5 pemain di depan. Betis di sini bertahan dengan 4-5-1. Artinya, satu striker Betis akan kalah jumlah dengan 5 pemain Madrid di belakang, membuat pemain Madrid di area ini bisa memegang bola dengan leluasa. Sementara di lini depan, 4 defender Betis ini harus menghadapi 5 pemain Madrid di 5 zona yang berbeda. 2 pemain di area wide, 2 pemain di area half space, dan 1 pemain di area sentral. Betis mulai dengan dominan di sisi kiri, menutup jalur di area kiri. Dan kalau pemain dominan di sisi kiri, artinya sisi kanan terbuka. Dan Madrid dengan cepat melakukan switch bola ke sisi kanan. Camavinga yang berada di area half space di sisi ini melakukan lari underlap ke belakang defender. Apa dampaknya? Defender Betis terpaksa harus mengikuti Camavinga. Kalau tidak, Camavinga bisa bebas menerima bola di sini. Dan saat defender itu bergerak, ruang di tengah terbuka. Dan di sana sudah ada Gonzalo Garcia. Ketika Valverde menerima bola, dia langsung tegakin kepala, mencari satu pemain Madrid yang bebas dengan ruang, dan itu adalah Gonzalo Garcia. Bola datang, Gonzalo kontrol dada dan first time shooting, finishing yang sungguh berkelas. Sekarang kita masuk ke gol hat-tricknya. Karena minim tekanan, Madrid bahkan menaruh satu pemain ekstra di lini depan. Gol ini berawal dari pengenalan ruang Arda Güler. Arda melihat 2 pemain Betis terfokus ke Bellingham dan Karius di sisi kiri. Artinya ada ruang besar di belakang mereka. Arda langsung memberi gestur ke Rudiger untuk meminta bola ke ruang itu. Rudiger yang punya waktu dan ruang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan bisa mengirim bola dengan akurat. Sekarang kita fokus ke Gonzalo Garcia. Saat Arda bersiap menerima bola, Gonzalo langsung sprint menyerang ruang. Kenapa? Karena di sini ada petunjuk bahwa bola itu dilepas, yaitu Güler mau menerima bola. Tapi ketika Güler memutuskan untuk mengontrol bola, yang berarti bola tidak langsung dikirim, Gonzalo langsung berhenti lagi dan dia kembali berdiri di belakang defender di sisi yang berlawanan dari bola. Begitu ada ancang-ancang lagi untuk mengirim bola, Gonzalo langsung bergerak lagi menyerang ruang kemana bola itu akan datang. Lagi-lagi sama seperti gol yang pertama.
Gonzalo Garcia dengan sempurna memanfaatkan kelemahan persepsi defender sekaligus menunjukkan timing sempurnanya dalam melakukan pergerakan. Guler hendak menerima bola, dia langsung spin memulai pergerakannya menyerang ruang di depan untuk menyambar bola. Kenapa? Karena ini adalah petunjuk bola itu mau diberikan. Gonzalo tidak akan bergerak kalau belum ada tanda-tanda bahwa rekannya akan melepaskan bola. Dan perhatikan dari mana dia selalu mulai lari. Ya betul, dari sisi yang berlawanan dari di mana bola itu berada, di belakang defender lawan. Yang mana ini secara langsung memanfaatkan kelemahan persepsi defender lawan. Dan ketika Guler ancang-ancang mau kasih bola lagi, Gonzalo mulai gerak lagi untuk menyerang ruang di arah bola itu datang. Timing dan arah pergerakan striker yang sempurna. Garcia tahu kapan dia harus ke sisi bola lawan dan kapan dia perlu ngegas maju menyerang ruang. Dan lawan pun tidak akan bisa menyesuaikan pergerakannya karena mereka cenderung reaktif dalam situasi ini. Misal, seketika bereaksi menyesuaikan posisi striker yang berada di sisi yang berlawanan yaitu ke tiang jauh, strikernya sudah gerak lagi ke arah yang berbeda, menyebabkan strikerlah yang akan punya akses ke bola terlebih dahulu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Gonzalo Garcia ini menunjukkan pemahaman ruang, timing, dan dia juga bisa memanfaatkan persepsi lawan dengan sempurna. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.